Keamanan siber. Banyak kasus kejahatan siber yang terjadi akibat lemahnya ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. Serangan perangkat pemeras yang dapat menyandra data korban dan meminta dana tebusan atau disebut ransomware WannaCry melumpuhkan sejumlah lembaga, diantaranya RS Harapan Kita, RS Darmais, dan Universitas Jember. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun berlalu, ternyata data dari Kaspersky Lab menyebutkan bahwa dalam kurun waktu November 2017 sampai Oktober 2018, ransomware WannaCry belum berakhir. Ransomware WannaCry sendiri adalah malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang menargetkan pengguna Microsoft Windows dengan meretas data korban dan menuntut pembayaran dalam mata uang kripto. WannaCry termasuk kategori network worm, yaitu cacing komputer yang mampu menggandakan diri dengan memanfaatkan kelemahan security yang harus diwaspadai. Di tahun 2018, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menghitung bahwa akibat kejahatan siber, Indonesia mengalami kerugian hingga 34,2 miliar rupiah. Di tahun 2019, bukannya berkurang, kejahatan siber yang dicatat BSSN malah meningkat 25% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 290,3 juta kasus. Di tahun 2020, situasi pandemi COVID-19 memaksa segala aktivitas menjadi online, sehingga potensi terkena serangan siber lebih tinggi sementara hukumnya belum jelas. Mengapa kondisinya seperti itu? Peraturan dan pengamanan siber di Indonesia memecah wewenang keamanan siber ke beberapa kementerian, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Untuk menjawab masalah itu, DPR berinisiatif membuat dan mempublikasikan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS pada September 2019. Tetapi sayangnya, RUU tersebut justru banyak menimbulkan kontra. Mengapa? Karena pembahasan RUU KKS ini dilakukan tertutup dan sangat minim partisipasi publik, sehingga di dalamnya banyak asumsi yang tidak baik dan peraturan yang tidak efektif atau malah merugikan masyarakat. Padahal, dalam proses pembahasan ini, pemerintah penting untuk melibatkan sektor swasta, baik masyarakat maupun industri dan asosiasi terkait dengan cara mengadakan dialog pemerintah swasta secara rutin dan terstruktur. Partisipasi mereka dapat meningkatkan kualitas regulasi karena bisa menambah informasi, perspektif, dan pertimbangan. RUU KKS dianggap memiliki banyak kelemahan pada bagian keamanan siber, dan hal tersebut disebabkan adanya wewenang yang tumpang tindih serta tidak adanya penjelasan mengenai koordinasi antara institusi yang berwenang tersebut. Sebagai badan yang ditunjuk sebagai institusi utama pelaksana keamanan siber secara efektif dan efisien, BSSN perlu memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional dengan lembaga atau instansi pemerintah terkait, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini, RUU KKS sudah dibatalkan dari Prolegnas 2020 dan rencananya akan kembali dibahas dari awal pada tahun 2021 ini. Namun, dengan semakin tingginya jumlah kasus kejahatan siber, Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS melihat pembahasan dan pengesahan RUU KKS menjadi hal yang penting karena situasi pandemi mendorong banyak kantor yang mempekerjakan karyawannya di rumah, sehingga mendorong tren online semakin meningkat. CIPS menghimbau pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam proses pembahasan RUU KKS, sehingga akhirnya nanti bisa menjadi UU yang relevan dan berguna. Di saat yang bersamaan, revisi RUU KKS nantinya harus secara jelas mendefinisikan dan menggambarkan peran, tanggung jawab, dan wewenang lembaga-lembaga terkait keamanan siber. Keamanan dan ketahanan siber ini sudah menjadi hal pokok yang harus diperhatikan bersama. Undang-undang keamanan siber diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan yang lebih besar pada ekonomi digital Indonesia, sehingga perusahaan teknologi dapat terus berinovasi dan pengguna merasa aman untuk terlibat secara online. Ayo, dorong pemerintah untuk mengajak masyarakat dan pihak-pihak swasta terkait membahas RUU keamanan siber, agar hasilnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna di Indonesia. Untuk informasi yang lebih lengkap, download policy brief kami melalui link yang ada pada kolom deskripsi.